wie geht's euch? Apa kabar kalian? Selamat datang di pembelajaran bahasa Jerman Autodidak A2 bersama Dengspa. Bagi yang baru di channel ini, kenalin aku Girindra Wirani Huspa, penulis blog Dengspa. Kalian bisa cek informasi ke Jerman, semua tulisan aku tentang Jerman di blog Dengspa. Atau kalau kalian lagi butuh informasi tentang kursus bahasa Jerman terjangkau, kalian bisa juga kepoin Instagram Dengspa. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng dan membahas tentang Verben im Dativ und Akkusativ Objekt. Sebelum mulai belajar, pastikan kalian udah download materinya. Materi dan video episode 1, bagi yang belum nonton episode 1 bisa kalian download di sini. Materi di video ini cukup panjang, jadi pastikan kalian menyiapkan tenaga dan waktu. Terus jangan lupa nyiapin catatan, kopi, teh, atau snack, atau cemilan kesukaan kalian supaya belajarnya lebih santai dan bisa masuk. Oke, kita akan langsung belajar aja supaya nggak nunggu lama lagi. Seperti judulnya, Verben im Dativ und Akkusativ Objekt. Verben kalian udah tahu pastinya ya. Verben adalah kata kerja. Kata kerja dalam objek akusatif dan datif ya. Meskipun judulnya kata kerja dalam objek akusatif dan datif, sebenarnya di sini nanti kita akan banyak membahas kata benda atau datif dan akusatif itu sendiri. Jadi kita akan banyak mengulangi. Kalau kalian belum nonton video tentang Fälle atau kasus-kasus dalam bahasa Jerman, kalian bisa nonton videonya di sini. Tentang datif, kalian juga bisa nonton videonya di sini. Akusatif di sini. Nominatif di sini. Dan video di A1 basic tentang Fälle atau kasus-kasus dalam bahasa Jerman, kalian bisa nonton di sini. Kalau kalian udah nonton itu semua, kita bisa lanjut belajarnya. Teman-teman harus tahu dulu bahwa untuk membentuk sebuah kalimat, kita butuh kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia pun juga seperti itu. Subjek biasanya juga dibentuk dari kata benda, atau kata ganti benda, atau kata ganti orang. Misalnya dalam bahasa Indonesia, pamanku menuliskanku sebuah surat. Misalnya, atau pamanku menulis kepadaku sebuah surat. Nah, paman itu adalah seseorang. Surat adalah kata benda. Aku adalah seseorang. Ya, jadi sebuah kalimat pasti ada seseorang, kata ganti orang, kata ganti benda, kata benda, kemudian terhubung oleh kata kerja. Begitupun dalam bahasa Jerman. Nah, dalam bahasa Jerman kalian udah pasti tahu bahwa kata benda itu ada jenis kelaminnya, yakni ganz genau, der untuk maskulin, die untuk feminim, das untuk netral. Dan kita akan mengulangi sedikit tentang personal pronomen atau kata ganti orang dan benda. Kalau kalian belum nonton video tentang personal pronomen, kalian harus balik lagi ke A1 di video ini. Di sana aku jelasin selengkapnya tentang konjugasi ya, jadi kalian bisa nonton videonya di situ. Oke, personal pronomen atau kata ganti orang, sebutin mulai dari awal. Ich, yang artinya saya. Du, benar, kamu. Sie, dia perempuan. Biasanya RZS ya, tapi ini nanti supaya aku gampang aja ngejelasinnya. Jadi sie dulu, dia perempuan. Dia laki-laki. S, ini seperti kata ganti benda ini atau itu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin it ya. Kemudian sie di sini adalah mereka. Kenapa aku taruh di sini? Biasanya kan di akhir gandeng dengan si Anda ini supaya lebih gampang, karena di sini nanti bentuknya dia adalah plural. Kemudian ihr, ganz genau, kalian. Wir, kami atau kita. Sie, Anda. Ya, ini kalian kalau di level ini pasti udah hafal banget. Nah, kalau kalian udah nonton tentang datif, pastinya kalian tahu datif pronomen. Jadi apa yang kita pelajari di sini itu adalah nominatif pronomen atau personal pronomen im nominatif, yakni pronomen atau kata ganti orang dan benda yang asli yang belum diutak-utik. Biasanya dia ada di nominatif atau membentuk subjek ya. Subjek itu biasanya nggak diutak-utik ya. Ich tetap ich, du tetap du ya. Kemudian selain itu ada juga kata benda. Nah, kata benda itu kita tempatkan di mana? Oke, kita tempatkan di sini dulu ya. Kata benda itu kan der, die, das, seperti yang aku jelaskan tadi, maskulin der, feminin sie,
Das itu adalah netral. Kemudian ada juga plural. Urut aja di sini. Sie itu adalah di atau kata benda feminim. Coba sebutkan beberapa kata benda yang feminim. Genau, die Katze, kucing. Genau, die Tasche, tas. Sekarang yang maskulin. Der. Coba sebutkan kata benda yang memakai der atau maskulin. Ganz genau, der Hund untuk hewan. Kalau untuk benda misalnya der Tisch atau meja, ya. Kemudian es atau kalau kata benda biasanya das. Das Handy, das Auto, das Buch, banyak ya. Oke, kalau hewan ada apa? Das Pferd, genau. Kemudian sie plural, ya, plural di sini pastinya dia di sama kayak feminim, ya. Coba sebutkan kata benda plural. Die Häuser dari kata das Haus, die Autos, die Handys, sehr gut. Oke, nah ini adalah bestimmte Artikel atau kata benda yang definite, udah pasti. Kalau kata bendanya nggak pasti, kayak misalnya di dalam bahasa Inggris atau an, kayak dalam bahasa Indonesia misalnya seorang, sebuah, seekor, ya, itu kita bisa ganti di sini eine. Kalau der, ya, ein. Kalau das, genau, ein. Kalau plural nggak ada ya, karena kan kalau misalnya dia jamak atau plural, ya nggak ada bentuk pluralnya. Kita kan nggak bisa bilang sebuah rumah-rumah. Kalau sebuah itu ya pasti cuma satu rumah. Kalau kalian bingung kapan kita menggunakan definite artikel atau bestimmte artikel dan kapan kita menggunakan unbestimmte artikel, terus kapan kita nggak menggunakan artikel sama sekali, kalian bisa cek dan belajar dari video ini. Ya, sekarang kita lanjut ke datif pronomen. Oke, masih ingat datif pronomen? Kalau ich, dia jadi apa? Genau, jadi mir. Kalau du, super, dia. Kalau sie, die atau eine, super, jadi ihr. Jadi der. Kalau eine, gampang banget ya. Kalau akhirannya rr, dia juga di sini akhirannya einer. Ya. Kemudian kalau kalau datif jadi super, jadi im. Kalau der, karena ini jadi dem, super, sehr gut. Kalau ein, ini makanya di sini juga einem. Oke. Kalau s ini sama seperti dia ya, jadi dia jadi im. Kalau das dia juga jadi dem. Karena ini dia di sini jadi einem. Kalau menghafalkannya sebenarnya gampang aja. Kalau ketika di sini iya dia, di sini juga pasti einer ya. Kalau di sini juga Sekarang masuk ke plural. Plural untuk datif. Ada yang masih ingat? Genau. Atau bisa juga di sini nanti juga inen ya, Anda. Tapi hurufnya harus ditulis huruf besar. Kemudian kalau dia kata benda, kalau plural datifnya apa? Ya, den. Terus jangan lupa akhiran dari kata bendanya ditambahkan n. Ya. Kemudian di sini kan nggak ada, di sini juga nggak ada, hanya kata bendanya ditambahkan n. Nanti aku akan kasih contoh supaya kalian nggak bingung. Kalau ihr, kalian, datifnya adalah euch. Kalau wir, kami atau kita, super, uns. Oke, sampai di sini udah paham
Sudah hafal? Nggak harus dihafalin sekarang, kalau bisa pelan-pelan aja. Kita sekarang masuk ke akusatif. Akusatif pronomen, ada yang masih ingat kalau ih jadi apa? Mich. Kalau du, di. Ya. Kalau zi, ya perempuan, tetap. Jadi semuanya tetap ya. Ini juga tetap. Akusatif ini gampang banget ngafalinnya. Kalau misalnya kata benda aja ya, itu dia sama, kecuali maskulinnya dia jadi berubah. Kalau ini jadi in karena dia belakangnya en, ini juga en, dia jadi den. Kemudian di sini juga jadi einen. Tuh kan? Selain itu nggak ada perubahan yang berarti. Di sini tetap s, di sini juga tetap das, di sini juga tetap ein. Ya, nggak ada perubahan dari akusatif. Oke. Kemudian kalau plural dia juga tetap. Jadi kalau plural dia tetap zi. Kemudian ini dia tetap di. Ini tetap nggak ada. Di sini ini mirip juga ia sama wir. Di sini jadi oi. Di sini jadi uns. Kalau inen di sini bukan inen tapi dia jadi zi. Ya, Anda tetap zi. Bagi kalian yang nggak sempat mencatat, nggak perlu khawatir. Aku udah bikin catatannya dalam bentuk PDF. Kalian bisa download di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa download tabelnya dan contohnya di sana. Sekarang muncul pertanyaan, aku udah hafal nih, tapi gimana cara pengaplikasiannya dalam sebuah kalimat? Nah, kita akan lanjut ke contoh-contoh sekarang. Kalian bisa buka buku gramatik hubungan di halaman 3, di sana ada contoh dan juga ada beberapa soal. Kalian bisa nanti kerjakan dan kita bisa juga bahas beberapa soal di sana supaya kalian lebih ngerti lagi. Aku akan hapus beberapa personal pronomen di sini supaya kita ada tempat untuk menulis contohnya. Sebelum masuk ke contoh, aku harus mengulangi materi tentang datif dan akusatif. Jadi, kasus nominatif itu fungsi dalam sebuah kalimat, dia selalu membentuk subjek. Ya, aku akan tulis di sini. Subjek. Kalau datif, dia adalah objek tak langsung. Kalau dia akusatif adalah objek langsung. Sebenarnya singkatannya bukan UL atau OTL, tapi supaya kalian gampang ingat, kalian juga bisa menyingkatnya directus object, oder indirectus object, terserah kalian. Kita bisa belajar subjek, objek langsung dan objek tak langsung dari kalimat pelayan membawakan para tamu berbagai minuman. Subjeknya apa di situ? Ganz genau, pelayan. Kemudian objek langsungnya apa? Bukan para tamu. Objek langsung itu adalah objek yang langsung dikerjakan oleh subjek. Apa yang langsung dikerjakan oleh subjek di situ? Membawakan berbagai minuman. Jadi berbagai minumanlah objek yang langsung. Karena apa yang dibawakan oleh pelayan? Berbagai minuman. Nah, bedanya objek langsung sama objek tak langsung. Objek langsung ini langsung dikerjakan oleh subjek. Kalau objek yang tak langsung ini dikerjakan atau ditempa oleh objek langsung. Misalnya, pelayan membawakan para tamu berbagai minuman. Apa yang dibawakan oleh pelayan? Berbagai minuman, berarti dia objek yang langsung. Pada siapa berbagai minuman ini dibawakan? Kepada para tamu. Nah, para tamunya ini adalah objek yang tak langsung karena nggak langsung dikerjakan oleh subjek, kayak gitu. Dari sini paham ya? Oke. Kalau belum paham silahkan pause dulu, dicerna atau diulangi lagi. Sekarang kita akan telaah struktur kalimatnya. Pelayan dia adalah subjek, kemudian predikat atau kata kerjanya membawakan, ya. Kemudian objek yang langsungnya berbagai minuman. Kemudian objek tak langsungnya para tamu. Tapi susunan dalam bahasa Jerman ini biasanya dia objek tak langsungnya itu mendahului objek yang langsung. Jadi bisa juga
pelayan membawakan para tamu berbagai minuman. Oke, setelah paham objek langsung dan tak langsung, kita mulai membahasnya dalam bahasa Jerman. Pelayan, der Ober oder der Kellner, kemudian membawakan bringt, ya. Para tamu apa? Tamu, satu tamu, der Gast, kalau banyak tamu atau para tamu, genau, die Gäste. Berbagai minuman. Satu minuman apa? Genau, das Getränk. Kalau berbagai minuman, die Getränke. Super. Bring, dari kata bringen, sebenarnya membawa atau membawakan. Tapi karena der Kellner ini cuma satu, dia harus dikonjugasi, ya. Konjugasinya untuk singular, bringen menjadi bring. Kalimatnya masih salah kaprah, ya. Kalau dalam bahasa Jerman kita nggak bisa seperti ini, ya. Kalau dalam bahasa Jerman kita harus analisis dulu. Di sini subjeknya apa? Kenapa pelayan atau der Kellner, dia subjek. Objek tak langsungnya die Gäste. Jadi urut, ya, ini langsung urut ke sini. Kemudian objek langsungnya die Getränke. Ini dia singular dan nggak ada perubahan. Der ini dia jatuhnya ada di sini, nggak ada perubahan, ya kan? Nah, di sini apa? Dia plural, ya kan? Dia plural. Kalau plural dia masuk ke sini, plural. Shoot. Kalau plural dia di, yang awalnya tadi dia di. Begitu dia masuk ke sini, dia bukan di, tapi dia menjadi den. Den. Ini aku tulis dulu, der Kellner, karena tetap, ya. Subjek dia tetap. Bring. Karena dia udah ada perubahan di sini jadi den, dan di belakangnya jangan lupa dikasih n. Gäste tetap Gäste plus n. Bring den Gästen, tuh lihat, ya, den Gästen. Kemudian di sini juga plural. Plural kan di sini urutannya shirt, di, tetap di. Di sini nggak ada imbuhan apapun, berarti Getränke. Udah mengerti sampai di sini? Jadi struktur kalimat yang benar adalah ini, ya. Makanya di contoh gramatik hubungan itu juga seperti ini. Der Kellner bringt den Gästen die Getränke. Asal muasalnya dari mana? Dari tabel ini. Jadi kalian kalau bisa hafalin. Kalau misalnya kita membuat kalimat secara spontan, biasanya kita juga bisa memodifikasi subjek atau objek langsung atau objek tak langsung. Misalnya seperti ini. Der Kellner, kita bisa tulis der Kellner bringt. Ini den itu bisa juga kita ganti menjadi ihnen. Bring ihnen. Di juga kita bisa ganti memakai akusatif pronomen sie. Der Kellner bringt ihnen sie. Bisa juga kita ganti misalnya der Kellner bringt ihnen die Getränke. Bisa banget. Bisa nggak Kak kalau kita bilang der Kellner bringt den Gästen sie? Bisa banget. Atau bisa juga kita bilang bringt ihnen die Getränke. Pokoknya kita bisa otak-atik sendiri di situ, ya. Yang penting di sini struktur kalimatnya benar, apa yang menjadi objek langsung dan apa yang menjadi objek tak langsung, dan imbuhan serta perubahannya tepat, ya. Oke, supaya nggak bingung, satu contoh lagi. Misalnya aku memberikan mahasiswi buku. Aku, genau, subjek, memberikan predikat atau kata kerja. Mahasiswi, objek tak langsung, jangan ketukar. Buku,
objek langsung, karena aku memberikan apa? Buku. Kepada siapa? Mahasiswi, ya kan? Berarti apa yang didatifkan, apa yang diakusatifkan, kalian udah ada di gambaran ya. Aku, ich, genau. Nggak berubah sama sekali ya. Oh ya, tadi memberikan, geben, tapi karena ich subjeknya, jadi dia jadi gebe. Wir geben, ich gebe, du gibst, ya. Studentin, buku, der das Buch, genau. Nah, ini yang asli ya, yang harus kita utak-utik di sini. Ich gebe, jadinya udah ada gambaran ya. Sehr gut. Di, karena ada di sini ya. Berarti dia jadi, karena di, kan di bentuk kedua der, Studentin. Nggak ada akhirannya ya, yang ada akhirannya itu cuma plural di aja. Kemudian di sini das, Buch, berarti dia das di sini, dia tetap das Buch. Jadi kalimat yang benar adalah ich gebe der Studentin das Buch. Alternatifnya gimana? Genau, ich gebe, aku memberinya. Berarti nggak usah menyebutkan studentinnya. Kalau nya, dia konteksnya ada di sini. Ich gebe ihr das Buch. Berarti konteksnya ada, karena das ya, yang tadi das, alternatifnya digeser ke sini, berarti ich gebe ihr es. Bisa juga kalian otak-atik, ich gebe der Studentin es, ich gebe ihr das Buch. Bisa juga. Nah, tadi kan contoh yang kebanyakan menggunakan bestimmte Artikel. Die Studentin, das Buch, der Kellner, den Gästen. Nah, sekarang kita coba memakai unbestimmte Artikel atau indefinite Artikel. Ketika menulis kepada seorang teman perempuan sebuah kartu pos. Ketika subjek, nggak ada perubahan, nama juga nggak dirubah apapun ya. Kemudian kata kerjanya menulis, objek yang tak langsung, teman perempuan, ya, objek langsung, sebuah kartu pos. Jadi ada seorang, sebuah, itu tandanya dia memakai unbestimmte Artikel. Nah, sekarang kita tulis bahasa Jermannya. Ketika menulis, schreiben, ganz genau. Kalau Tika kan cuma satu orang, berarti schreiben jadi ya schreibt. Schreibt ada T-nya ya. Kalau du schreibst. Ya. Kemudian seorang teman wanita, Freundin. Kalau seorang, eine Freundin. Sehr gut. Kartu pos, genau. Postkarte, tapi der, die atau das. Die Postkarte, tapi karena dia unbestimmt, jadi kalau di, genau, eine, ya, eine Postkarte. Nah, sekarang udah ada bayangan gimana merubah kalimatnya. Genau, ketika nggak ada perubahan, ketika schreibt eine Freundin, karena dia perempuan, berarti dia ada di sini. Kalau ein jadi eine Freundin, genau. Kalau di sini eine, dia juga feminim, dia jadi tetap eine Postkarte.
Itu adalah beberapa contoh dari banyak kata kerja yang ketika digunakan dia bisa membentuk kalimat yang menggunakan objek langsung dan objek tak langsung. Seperti tadi ya, ada objek langsungnya, ada objek tak langsungnya. Otomatis kalimatnya ada nominatif, ada datif, dan ada akusatifnya. Nah, selain 3 kata kerja tersebut, kalian juga bisa belajar di buku gramatik hubungan. Ada banyak banget tuh kata kerja. Now, schenken, kemudian schreiben. Schreiben tadi kita udah belajar. Zeigen, erklären, schicken, erzählen, beantworten, und so weiter. Jadi banyak sekali ya, sebenarnya nggak terbatas di sini. Jadi ini beberapa contoh kata kerja yang bisa kalian gunakan buat latihan. Pastinya nanti seiring berjalannya waktu kalian pasti bakal banyak sekali menemukan kata-kata kerja lain yang diikuti datif dan akusatif, yang diikuti objek langsung dan objek tak langsung. Pastikan banyak membaca supaya kalian bisa tahu, oh ternyata ini nih yang diajarin sama Kak Girin. Ada sebuah kalimat yang terdiri dari nominatif, subjek, datif, objek tak langsung, dan akusatif, objek yang langsung. Jadi kalian bisa belajar dari mana aja. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin aku bisa jelaskan PR-nya di buku gramatik hubungan. Di situ halaman 3, kalian bisa lihat di Übung 1, kalian harus merubah kata kerjanya berdasarkan subjeknya. Contohnya kita bahas yang A ya. Di situ kata kerjanya adalah schenken. Nah, schenken subjeknya apa di situ? Du, berarti schenken jadi schenkst. Genau. Kemudian objek datif atau objek tak langsungnya Kinder. Kinder, bestimmt. Di situ ada tulisan B yang artinya bestimmt. Berarti Kinder, bestimmt artikelnya die Kinder. Ketika dia menjadi datif, dia ada di tabel. Das Kind itu satu anak, kalau Kinder beberapa anak ya. Jadi dia ada di sini. Datif ya. Den, jangan lupa di belakangnya ada Kinder ditambahkan N, jadi den Kindern. Kemudian Schokolade itu ada strip, berarti nggak ada artikelnya. Kalau nggak ada artikelnya ya nggak usah dirubah, berarti Schokolade tetap Schokolade ya. Berarti du schenkst den Kindern Schokolade. Kemudian contoh yang kedua, schreiben. Kalau ich berarti schreibe, genau, ich schreibe. Di situ ada Freund. Kalau der, karena di situ ada objek yang tak langsung, berarti dia datif. Der, dia jadi dem. Ich schreibe dem Freund. Kemudian SMS, der das. Die, karena di situ ada tulisan U, berarti unbestimmte artikel, berarti di sini. Kalau unbestimmte, eine, karena dia akusatif, berarti di sini ya, berarti eine SMS. Ich schreibe dem Freund eine SMS. Seperti itu. Kalian bisa lanjut sampai L dan Übung 2 sama 3. Nanti aku akan tulis kunci jawabannya yang bisa kalian download di episode mendatang supaya kalian bisa mencocokkan dan cari tahu mana yang benar. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita yang panjang hari ini. Semoga membantu kalian yang sekarang sedang belajar bahasa Jerman otodidak dan kalian boleh belajar dari sumber manapun. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan buat teman yang membutuhkan. Kalau kalian butuh informasi seputar bahasa Jerman, info ke Jerman yang mandiri dan murah, kalian bisa cek Instagram Dengenspa, dan jangan lupa baca blog Dengenspa. Wir treffen uns bei dem nächsten Unterricht. Bleib gesund und glücklich. Tschüss!